disinggung oleh moderator bahwa kita memang punya banyak masalah di sektor energi. Lalu dari sana IRES melakukan kajian internal yang IRES sendiri sudah punya beberapa rekomendasi, tapi hal itu tidak akan kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan permasalahannya saja. Terutama nanti kita harapkan dengan pemunculan masalah-masalah itu ada program-program yang konkret dari pemerintah yang akan datang, dan itu mungkin bisa kita dengar dari calon atau tim ya dari kedua calon presiden untuk Pilpres 2014. Itu sebagai latar belakangnya. Kemudian mungkin kita sedikit melihat beberapa angka di sini sebagai tren. Tadi sudah disinggung Pak Chandra juga tentang kebutuhan energi. Lalu bauran energi kita juga masih bermasalah, ketahanan energi itu mengkhawatirkan, konsumsi BBM terus meningkat sehingga menimbulkan triple defisit. Lalu konsumsi per kapita itu masih sangat rendah ya, nomor 142 secara global. Kemudian listrik juga sama, hanya sekitar 590 kWh per kapita per tahun dibanding Malaysia yang 3.600 dan Singapura yang sampai 8.000 kWh per kapita per tahun. Jadi kita memang tidak salah kalau disebutkan punya masalah, dan mungkin bisa juga dikatakan akan atau malah sudah krisis energi. Berikutnya ini sekedar gambaran tren di ASEAN ya. Kita termasuk yang juga terus meningkat, yang hijau itu di bawah. Ini diterbitkan oleh IEA sebetulnya di akhir tahun yang lalu. Kemudian berikutnya saya akan coba menyampaikan permasalahan per sektor ya, atau jenis energi. Pertama di sektor migas, nanti saya lanjutkan dengan yang lain-lain, misalnya soal batu bara, soal panas bumi dan sebagainya. Kalau bicara migas, kita sudah tahu regulasi yang ada itu tidak sesuai dengan konstitusi, karena sudah ada 17 pasal yang ditolak oleh MK, itu sudah tidak terbantahkan. Bisa dikatakan liberal, dan tata kelola juga memburuk. Penemuan baru reserve replacement ratio itu lebih rendah dari 0,5, cadangan menipis, lifting turun. Lalu kalau bicara gas, infrastruktur terbatas, dan pembangunan infrastruktur ini stagnan. Selamat datang Bu Henry. Datang pola juga ya Bu ya. Kemudian ada masalah kebijakan open access dan unbundling, dan dengan itu pelayanan kepada masyarakat itu menjadi berkurang. Lalu ada juga masalah alokasi gas ya. Kita menganggap ini komoditas untuk menghasilkan devisa, sehingga yang di dalam negeri berkurang. Lalu ada masalah tata kelola, ada juga broker, tapi juga ada pengaruh dari otonomi daerah. Itu antara lain. Kemudian BUMN kita juga jadi posisinya itu marginal ya dibanding asing. Lalu ada blok-blok migas yang sebetulnya habis atau akan habis masa kontrak, tapi rawan terhadap adanya KKN. Nah, ini ada bicara tentang WMO, kemudian Mahakam. Nah, nanti kita ingin mendengar juga Pak Moderator, mohon nanti diminta komitmen atau sikap kita harapkan dari masing-masing calon, terutama blok Mahakam, karena ini sudah cukup lama ya. Kemudian ada juga masalah yang sudah menjadi rahasia umum, soal mafia minyak dan juga asing yang ikut berperan mempengaruhi. Berikut ini sekedar gambaran saja tentang import yang terus meningkat. Lalu berikutnya ini tentang peran dari Pertamina atau BUMN di sektor migas, itu kira-kira hanya sekitar 17%, asing sekitar 80%. Kemudian yang berikutnya ke masalah batubara. Ini kita punya undang-undang minerba, tapi ternyata tidak bisa diterapkan secara optimal. Renegosiasi sudah memasuki tahun ke-4 ke-5 ya, itu tapi masih gagal, belum bisa dituntaskan. Padahal perintah undang-undang itu mengatakan 1
1 tahun sesudah ditandatangani di Januari 2009 itu harus tuntas, tapi sampai sekarang belum. Antara lain misalnya soal luas wilayah, itu maksimum untuk eksploitasi mestinya 25.000 hektar. Sekarang itu yang besar-besar terutama itu masih bertahan ya, masih di atas 25.000 hektar. Kemudian tata kelola juga ini masalah ya, SDM terutama untuk mengamankan kepentingan negara untuk mendapatkan pajak di daerah-daerah itu kurang. Lalu sama seperti di migas, otonomi daerah juga ini berpengaruh juga. Yang masalah penting saya kira perlu dicatat adalah tentang lingkungan yang rusak. Sama seperti gas, ini dianggap sebagai komoditas, orientasi hanya ekspor ya, cadangan jangka panjang itu terancam. Kemudian BUMN juga marginal, untuk Asam itu mungkin hanya menguasai sekitar 6%, sisanya itu swasta dan asing. Lalu penerimaan negara dari pajak dan royalti juga rendah dan sangat rawan terhadap kebocoran. Terus panas bumi ini peraturan tumpang tindih dan rasanya tidak selesai-selesai, sudah dibahas cukup lama. Sekarang sedang ada pembahasan RU yang baru dan ada perubahan istilah ya soal tambang dan bukan tambang. Lalu ada ego sektoral, ada komitmen penyelesaian masalah oleh pemerintah yang rendah. Lalu dari perbankan juga kurang minat untuk melakukan dukungan investasi. Kemudian juga sistem pricing ya, untuk dibeli oleh PLN itu harganya berapa. Ini juga ada pengaruh dari broker. Kemudian sama lagi otonomi daerah ya. Yang berikutnya BBN, soal regulasi peraturan yang belum lengkap, roadmap juga tidak punya, blueprint juga sama, komitmen juga rendah, subsidi BBN ini minim. Ini ada kaitannya dengan subsidi BBM yang sangat besar, sehingga uang yang terbatas ini tidak bisa lagi kita alokasikan untuk membantu pengembangan BBN. Kemudian infrastruktur pendukung juga terbatas. Dari sisi subsidi BBM, ya, ini isunya adalah tidak tepat sasaran. Disebutkan bahwa sekitar 80% atau malah lebih ya tidak tepat sasaran. Dengan itu maka kemiskinan masih tinggi, lalu kesenjangan kaya miskin meningkat. Indeks Gini itu 0,41. Pak SBY mulai memimpin di 2004, dulu indeks Gini masih 0,33. Sekarang semakin senjang. Salah satunya menurut IRES adalah karena memang subsidi yang tidak tepat sasaran. Nanti kita dengar apa solusi dari masing-masing. Kita harapkan ada nanti solusi yang ditawarkan. Kemudian subsidi menimbulkan defisit perdagangan, defisit anggaran, defisit APBN, sehingga secara langsung bisa menurunkan kurs rupiah. Lalu ada inflasi, lalu potensi menimbulkan krisis ekonomi. Dalam 4 atau 5 bulan terakhir kita mencatat dengan naiknya kurs turunnya rupiah ya,